dalam penginjilan, atau dia sama sekali pasif dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam tanda kutip membutuhkan Injil itu. Apakah dia akan dimasukkan dalam kategori orang jahat itu sesuai dalam kitab Matius tadi pasal 21 22 begitu, pasal 7 ayat 21 dan 22, atau ada toleransi kepada orang Kristen yang seperti ini, Pak? Itu Ya, aja, Pak. menurut ayat-ayat tadi sudah tidak ada toleransi lagi. Ya, Yehezkel pasal 3 tadi itu sudah jelas. Coba kita baca selanjutnya ayat 19-nya coba. Kalau tadi kan konsekuensinya kalau tidak melakukan ya pemberitaan Injil. Ya, Konsekuensinya mati sama-sama sama orang itu. ya. Masuk neraka. Tapi coba ayat 19-nya kita lihat. Hmm. Ya, ayat 19 saya baca ya. Ya. Tetapi jika engkau, ya, saya ulang, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatan, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkannya, menyelamatkan nyawamu. Ya, terputus-putus ya. Sinyal mungkin Bapak punya ini ya. Ya, putus-putus Pak, sinyalnya agak jelek Pak. Ya. Coba ada yang lain yang bisa bantu baca Yehezkel pasal 3 ayat 19 supaya lebih jelas. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, tetap ya. Gimana? halo? Ya, halo. Ya, saya ulangi sekali lagi ya Pak. Ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, ini timbal baliknya. Jadi Pak Rehan tadi bertanya bagaimana orang yang baik itu tidak melakukan amanat agung. Mau sebaik apapun, hukumnya wajib masbi kudu. Nggak boleh enggak. Harus lakukan amanat agung. Memberitakan itu. Karena kalau tidak, ada dua konsekuensi. Ya, masuk neraka atau memperoleh hidup. Jelas kira-kira Pak Rehan? Berarti tidak ada tawar-menawar ya, Pak? Memang harus memberitakan Injil ya, Pak? Iya, makanya kan dari awal tadi saya udah bertanya tadi. Ya, penting nggak amanat agung itu? Semua setuju, penting. Ya kan, sangat penting bahkan ada yang bilang. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau amanat agung itu sangat penting, wajib atau tidak melakukannya? Wajib. Itu semua wajib, mas bikudu katanya, wajib. Nah, kalau yang namanya wajib, kita setuju semua wajib. Penting amanat agung dan wajib dilakukannya. Kepada siapapun juga. Kenapa? Kalau wajib itu berarti ada konsekuensinya. Betul kan? Kalau melakukan apa konsekuensinya? Kalau tidak melakukan apa konsekuensinya? Dijelaskan dalam kitab Yehezkel. Pasal 3 tadi. Ayat 18. Konsekuensi yang tidak melakukan amanat agung. Ayat 19. Konsekuensi yang melakukan amanat agung. Sudah jelas. Jadi ini terlepas daripada orang itu hidupnya benar atau tidak, terlepas dari itu. Semua harus melakukan. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibenarkan. Ya, dibenarkan. Seperti itu. Okay. Berarti kalau kita tanya Pak ya, berarti kalau kita nggak mau memberitakan Injil, berarti kita tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak ya? Bukan tidak mengakui, untuk pribadi kita mengakui, tetapi kita egois dan kita tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 tadi, ayat 21 tadi. Oh.
Ya. Hmm. Oh ya, berarti kita harus memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, Pak ya, yang harus kita beritakan ya. Betul. Nah, jadi untuk bisa melakukan amanat agung ini dan apa indikasinya kalau kita sudah melakukan amanat agung dan sebagainya, itu nanti ada. Nanti kita bisa share lagi itu masuk kepada apa tentang misinya itu. Ya, aplikasi Iya. misi itu. Ya, seperti itu. Iya. Jadi sekarang ini pemahaman dulu saya diminta untuk memberikan pemahaman tentang apa itu penginjilan itu, gitu. Oh ya.